Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilah Maihendra, kelas IE2, NIM 21105420020, jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Universitas Andalas, Fakultas Ekonomi Kampus 2 Payakumbuh. Hari ini saya akan membacakan sejarah pemikiran ekonomi mengenai teori mazhab Keynes. Biodata J.M. Keynes. John Maynard Keynes atau Baron Keynes ke-1 CB FBA adalah ekonom Inggris yang gagasannya mengubah teori dan praktik ekonomi makro serta kebijakan ekonomi dunia. Ia melanjutkan dan memperbaiki teori sebelumnya yang menjelaskan penyebab terjadinya siklus bisnis. Ia diakui sebagai salah satu ekonom yang berpengaruh abad ke-20 dan pendiri ekonomi makro modern. Ia lahir pada 5 Juni 1883, Cambridge, Britania Raya. Keynes dibesarkan pada zaman Ratu Victoria. Dunia sejarah ilmu ekonomi semakin sempurna karena munculnya berbagai hasil pemikiran J.M. Keynes yang dinilai para ahli ekonomi sebagai ekonomi modern yang kemudian dikenal dengan mazhab Keynes. Teori Keynes. Keynesianisme atau ekonomi ala Keynes atau teori Keynes adalah suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonom Inggris abad ke-20, John Maynard Keynes. Teori ini mempromosikan suatu ekonomi campuran di mana baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting. Kebangkitan ekonomi Keynesianisme menandai berakhirnya ekonomi laissez-faire, suatu teori ekonomi yang berdasarkan pada keyakinan bahwa pasar dan sektor swasta dapat berjalan sendiri tanpa campur tangan negara. Teori ini menyatakan bahwa kecenderungan ekonomi makro dapat memengaruhi perilaku individu ekonomi mikro. Berbeda dengan teori ekonomi klasik yang menyatakan bahwa proses ekonomi didasari oleh pengembangan keluaran potensial, Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian, terutama dalam perekonomian yang sedang lesu. Ia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro, untuk mengurangi pengangguran dan deflasi. Jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, uang yang beredar di masyarakat akan bertambah, sehingga masyarakat akan terdorong untuk berbelanja dan meningkatkan permintaannya, sehingga permintaan agregat bertambah. Selain itu, tabungan juga akan meningkatkan sehingga dapat digunakan sebagai modal investasi dan kondisi perekonomian akan kembali ke tingkat normal. Selanjutnya adalah sejarah ekonomi Keynes. Pemikiran-pemikirannya menjadi dasar mazhab ekonomi Keynesian dan semua turunannya. Pada tahun 1930-an, Keynes memimpin revolusi pemikiran ekonomi yang menantang gagasan ekonomi neoklasik bahwa pasar bebas dalam jangka pendek hingga menengah akan mengisi seluruh lapangan pekerjaan, asalkan tuntutan upah pekerja tetap fleksibel. Ia berpendapat bahwa permintaan agregat menentukan tingkat seluruh aktivitas ekonomi dan kurangnya permintaan agregat akan memicu pengangguran tingkat tinggi yang bertahan lama. Menurut ekonomi Keynesian, ikut campur tangan pemerintah diperlukan untuk menstabilkan kempis kembangnya siklus aktivitas ekonomi. Keynes mendukung penerapan kebijakan fiskal dan moneter untuk mencegah dampak buruk resesi dan depresi ekonomi. Setelah Perang Dunia Kedua, sejumlah ekonom Barat ternama menerima saran kebijakan Keynes. 20 tahun setelah Keynes meninggal dunia tahun 1946, hampir semua negara kapitalis di dunia menerapkan kebijakan Keynes.
Pengaruh Keynes memudar pada tahun 1970-an, salah satunya karena stagflasi parah yang menghambat ekonomi Inggris Amerika sepanjang dasawarsa tersebut, serta kenaifan teori Keynesian yang dilontarkan oleh Milton Friedman, ekonom yang memprediksi krisis tersebut. Ia bersama ekonom lainnya meragukan kemampuan pemerintah untuk mengatur siklus bisnis secara positif menggunakan kebijakan fiskal. Meski beberapa pihak menyebut bahwa teori moneter Friedman memengaruhi tanggapan Federal Reserve terhadap krisis keuangan global 2007, ada pula yang menyebut bahwa kebijakan ekonomi pemerintah yang diambil pada tahun itu bagian dari kemunculan kembali Keynesianisme modern. Karya-karya dari J.M. Keynes bisa teman-teman lihat dan teman-teman baca. Selanjutnya adalah pendapat Keynes untuk mengatasi persoalan ekonomi adalah Keynes menganjurkan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak untuk merangsang permintaan dan menarik ekonomi global keluar dari depresi. Selanjutnya, teori ini juga digunakan untuk merujuk pada konsep bahwa kinerja ekonomi yang optimal dapat dicapai dan kemerosotan ekonomi dapat dicegah. Kesimpulan ini bertentangan dengan prinsip ekonomi klasik seperti sisi pasokan ekonomi yang menganjurkan untuk tidak menambah peredaran uang di masyarakat untuk menjaga harga keseimbangan di harga yang ideal. Kesimpulan dari mazhab Keynes. Poin pertama, Keynesian ekonomi berfokus pada penggunaan kebijakan pemerintah yang aktif untuk mengelola permintaan agregat untuk mengatasi atau mencegah resesi ekonomi. Poin kedua, Keynes mengembangkan teorinya sebagai tanggapan terhadap depresi hebat. Sangat kritis terhadap argumen ekonomi klasik bahwa kekuatan dan insentif ekonomi alami akan cukup untuk membantu pemulihan ekonomi. Poin yang ketiga adalah kebijakan fiskal dan moneter aktivis adalah alat utama yang direkomendasikan oleh ekonomi Keynesian untuk mengelola ekonomi dan memerangi pengangguran. Poin yang keempat atau terakhir adalah kebijakan intervensionis lainnya adalah kontrol langsung dari pasokan tenaga kerja, mengubah tarif pajak, mengubah kebijakan moneter, atau menempatkan kontrol pada pasokan barang dan jasa. Sekianlah dari hasil presentasi saya mengenai teori ekonomi mazhab Keynes. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua.